Baik teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru ialah materi table alias tabel. Tabel alias table. Nah, di sini untuk memasukkan table sangatlah mudah, kita bisa masuk aja ke menu insert di sini ya, insert. Nanti ada fitur yaitu table. Kalau kita klik di sini kita bisa menggunakan insert table yang instan ya. Di sini ada row alias baris dan juga ada kolom. Tinggal arahkan aja pointer kita dengan ataupun ke arah jumlah baris dan juga kolom yang mau kita buat. Contohnya, buatlah sebuah table dengan jumlah kolom 3 dan baris 6. Maka di sini kolomnya 3, barisnya ke bawah yaitu 6 alias table 3 kali 6. Kita klik ya. Maka akan muncul yaitu kolomnya 1, 2, 3 dan barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mengisi konten ini gampang sekali ya teman-teman, tinggal klik aja menggunakan mouse pointer di kolom mana maupun di baris mana kita akan mengisi. Contohnya, isikan baris pertama, kolom pertama yang ini, maka kita tinggal ketikkan aja misalnya yaitu nomor. Lalu isikan juga misalnya di kolom 2 baris pertama yaitu misalnya nama makanan. Dan juga kita bisa menambahkan misalnya di kolom 3 baris pertama ialah manfaat. Maka akan terisi ya nomor, nama, dan juga manfaatnya. Selanjutnya kalau kita coba klik di luar maka akan hilang ya pengaturannya. Kalau kita klik kembali, tabelnya akan muncul. Menu baru ialah table design. Di sini kita bisa pilih tema dari tabelnya, misalnya warna hijau dan sebagainya ya. Oke. Lalu juga bila mana kita ingin menjadikan yaitu tabelnya ini kalau misalkan panjang nanti headernya ini selalu muncul di atas di page baru, maka kita bisa blok headingnya. Lalu nanti di sini ada layout ya. Ada di sini bacaan repeat header rows ya. Artinya kalau misalnya nanti barisnya sangatlah banyak sekali, misalnya ribuan ataupun ratusan, lalu di tiap halamannya itu ingin kita munculkan yaitu headingnya, maka tinggal klik aja repeat header rows ya. Oke. Lalu juga teman-teman di sini kalau misalnya mau buat baru misalnya tabelnya, kembali ya masuk ke insert table. Kalau misalnya kita buat misalnya barisnya itu 30 lalu kolomnya itu 4, maka karena di sini nggak muat, kita bisa klik aja yaitu insert table. Masukkan jumlah kolomnya misalnya kolomnya 5 ataupun 4 ya, 4. Maaf, 4. Row-nya itu misalnya yaitu 30 misalnya ataupun jangan terlalu banyak lah ya. 15 misalnya ya. Maka di sini kalau kita klik OK akan terbuat kolom yang kita suruh yaitu 15 baris dan juga 4 kolom gitu ya. Selanjutnya pada bagian table design ada juga kita bisa mengatur yaitu bordernya. Kalau kita pilih dulu ya di bagian sini semua kolom, all kolom, kita pilih misalnya bordernya warna hitam aja. Lalu kita bisa mengatur ialah format bordernya alias garisnya. Contoh akan menggunakan yaitu outside border, maka outside-nya itu enggak ada bordernya. Ataupun juga bisanya menggunakan yaitu no border, maka nggak ada bordernya. Ataupun all border, akan semuanya ada bordernya. Oke. Lalu kita bisa juga masuk ke layout. Di sini kita bisa mengatur ya berbagai hal mengenai table. Misalnya kita bisa juga melakukan merge cell ya teman-teman. Contohnya ya. Apa itu merge cell? Ialah penyatuan suatu baris ataupun kolom. Contoh saya akan menyatukan semua yang ada pada baris pertama kolom 1 dan juga kolom 2 seperti ini. Kita klik merge maka akan menyatu ya teman-teman. Akan lebih besar kolomnya. Contoh lain saya akan merge kembali maka akan ada dua hasil merge kolom yang hasilnya ialah seperti ini. Jadi penggabungan sel itu yang namanya ialah bernama merge cell ya teman-teman. Itu mungkin teman-teman ya. Adapun juga di sini teman-teman bisa explore aja pada bagian table design maupun layout. Ada juga misalnya ada layout yaitu alignmentnya mau tengah, mau
samping kiri, mau misalnya di bawah juga bisa ya teman-teman ya, pada bagian layout. Oke, mungkin itu arahan saya mengenai table di Microsoft Word.